Sinan Paşa. Sinan datang menghampiri Qasem. Betapa terkejutnya Qasem melihat Sinan yang kini telah bebas. Qasem pun bertanya, "Sinan Paşa, bagaimana kamu bisa keluar? Apa yang kamu lakukan di sini?" Sen nasıl çıktın? Ne işin var burada? Hünkârımız Sinan menjawab, "Ketika raja menyadari bahwa aku tidak bersalah, dia membebaskanku." suçsuz olduğumu anlayınca çıkardılar beni zindandan. Haci pun menyadari bahwa itu adalah jebakan, dan dia pun segera mengajak Qasem untuk pergi. Sultanım, tuzak bu. Çıkalım buradan. Valide Sultanım, Namun, itu sudah terlambat. Qasem dan Haci sudah terpojok. Yusuf Paşa. Melihat Yusuf yang ada di sana, Qasem pun bertanya, "Yusuf Paşa, apa tujuanmu?" Yusuf menjawab, "Kami di sini atas perintah dari raja. Aku pikir kamu mengerti mengapa." Haci dengan marah berteriak, "Dia adalah Valide Sultan. Tahu tempat kalian." Karşınızda Valide Sultan var sizin. Haddinizi bilin. Dari jebakan ini dan Al-Ghuzyu yang dikirimkan untuk Ibrahim, kita pun mengerti mengapa Husain sebelumnya bertanya sekali lagi pada raja, apakah dia yakin dengan keputusannya. Ternyata keputusannya adalah ingin menghabisi dinastinya, baik pamannya Mustafa, adiknya Ibrahim, ataupun ibunya sendiri. Kembali lagi kepada raja. Kapal itu pun telah berlayar, dan raja masih di sana memandangi kapal itu. Dümeni tutayım mı ben? Mustafa lalu berkata, "Apakah aku bisa mengambil kemudinya?" Ia pun ternyata diizinkan. Namun, inilah yang terjadi. Ya, Mustafa dihabisi di kapal itu. Akhirnya, penderitaan Mustafa telah berakhir. Setidaknya, Mustafa telah merasakan naik kapal, meskipun itu yang pertama dan terakhir baginya. Ambisi, keserakahan, telah membutakan mata Murad. Ia dengan tega menghabisi pamannya, yang sama sekali bukanlah ancaman baginya. Kita bahas tentang kehidupan Mustafa I. Mustafa I lahir pada tahun 1592 dan meninggal pada tanggal 20 Januari 1639 di usia 47 tahun. Tentang kehidupannya, Sultan Ahmed mengampuni nyawa Mustafa. Itu dikarenakan ibunya Handan Sultan meyakinkan Ahmed untuk mengampuni nyawa Mustafa I. Selain itu, ketika Ahmed naik tahta, Mustafa adalah satu-satunya pewaris. Jika saja Ahmed mengeksekusinya dan kemudian meninggal tanpa seorang putra, maka dinasti itu akan punah. Akhirnya, Mustafa pun tidak dibunuh. Mustafa awalnya tinggal di Istana Lama bersama ibunya Halimeh dan neneknya Safiyah Sultan. Namun kemudian Mustafa dikurung di Kafes sampai kematian Ahmed pada tahun 1617. Setelah kematian Ahmed, akhirnya menciptakan dilema yang belum pernah dialami oleh Kekaisaran Ottoman sebelumnya. Beberapa pangeran telah siap memenuhi syarat untuk kesultanan, dan mereka semua tinggal di Istana Topkapi, sebuah faksi pengadilan yang dipimpin oleh Syekhul Islam Esat Effendi dan Sofu Mehmet Pasha, yang mewakili Wazir Agung ketika dia jauh dari Konstantinopel, memutuskan untuk menobatkan Mustafa alih-alih putra Ahmed sendiri, yaitu Osman. Sofu Mehmet berpendapat bahwa Osman terlalu muda untuk dinobatkan,
tanpa menimbulkan komentar yang merugikan di antara penduduk. Saat itu, Kepala Qasim Hitam Mustafa Aga keberatan dengan alasan masalah mental Mustafa, tetapi dia ditolak. Jadi pada tahun 1617, Mustafa pun naik tahta untuk pertama kali. Namun pada tahun 1618, Mustafa diturunkan dari tahta. Jadi, masa memerintahnya hanya setahun saja, dan kemudian digantikan oleh Sultan Osman II. Kenapa hal itu terjadi? Kita lihat sejarahnya. Kebangkitan Mustafa atau naik tahtanya Mustafa menciptakan hukum baru atau prinsip suksesi baru, yaitu senioritas yang akan bertahan hingga akhir kekaisaran. Artinya, siapa yang lebih tua, maka dialah yang akan naik tahta. Itu adalah pertama kalinya seorang Sultan Ottoman digantikan oleh saudara laki-lakinya, bukan putra dari seorang sultan. Ibunya Halimah Sultan pun akhirnya menjadi Valide Sultan. Dia menjadi bupati dan memegang kekuasaan besar. Itu terjadi karena kondisi mental dari Mustafa. Halimah Sultan pun bertindak sebagai bupati dan menjalankan kekuasaan secara lebih langsung. Mustafa I memang dilaporkan menderita retardasi mental atau setidaknya mengidap penyakit saraf. Karena Mustafa adalah seorang sultan, Mustafa harus melakukan kontak sosial yang teratur, yang juga akan meningkatkan kesehatan mental dari Mustafa. Namun perilaku Mustafa tetap eksentrik. Ia melepaskan serban para wazirnya dan mencabut jenggot mereka. Yang lain melihatnya melemparkan koin kepada burung dan ikan. Sejarawan Ottoman Ibrahim Pecepi menulis, situasi ini dilihat oleh semua pejabat negara dan rakyat, dan mereka memahami bahwa Sultan Mustafa mengalami gangguan mental. Jadi sebenarnya Sultan Mustafa hanyalah sebagai alat. Pada tahun 1618, faksi istana lainnya menggulingkan Mustafa demi keponakannya yang masih muda, yaitu Osman II. Setelah turun dari jabatannya, Mustafa pun dikirim kembali ke istana lama. Tentang gangguan mental Mustafa, ada juga yang mengatakan bahwa itu hanyalah dugaan. Menurut Baki Teskan, tidak ada cukup bukti untuk menetapkan bahwa Mustafa mengalami gangguan mental saat naik tahta. Mengapa? Karena Mustafa melakukan sejumlah kunjungan ke gudang senjata dan dermaga angkatan laut, memeriksa berbagai jenis senjata, dan secara aktif terlibat dalam penyediaan amunisi untuk angkatan darat dan laut. Salah satu kiriman Baron de Sanchi, duta besar dari Prancis, menyatakan bahwa Mustafa tertarik untuk memimpin kampanye sendiri menuju Safavid dan memiliki gagasan untuk menghabiskan musim dingin di Konya untuk tujuan tersebut. Lebih lanjutnya, seorang pengamat kontemporer memberikan penjelasan tentang kudeta tersebut yang tidak menyebutkan ketidakmampuan Mustafa. Baron de Sanchi menganggap pemecatan tersebut sebagai konspirasi politik antara Laksamana Agung Ali Pasha dan Kepala Qasim Hitam Mustafa yang marah dengan pemecatan yang dilakukan oleh Laksamana Agung tersebut dari jabatannya setelah Sultan Mustafa naik tahta. Mereka mungkin telah menyebarkan rumor tentang ketidakstabilan mental Sultan Mustafa setelah kudeta tersebut untuk melegitimasinya. Maka dari itu, adanya konflik antara Janisari dan Osman II yang sebelumnya menggantikan Sultan Mustafa, akhirnya memberikan kesempatan kedua kepada Sultan Mustafa. Setelah pemberontakan Janisari yang menyebabkan penggulingan dan pembunuhan Osman II, pada tahun 1622, Mustafa dikembalikan ke tahta dan memegangnya selama setahun lagi. Namun kondisi mental Sultan Mustafa tidak membaik. Mustafa adalah boneka yang dikendalikan oleh ibu dan saudara iparnya, Wazir Agung Kara Davud Pasha. Sultan Mustafa percaya bahwa Osman II masih hidup dan terlihat mencarinya di seluruh istana. Akhirnya, Sultan Mustafa mengetuk pintu dan berteriak kepada keponakannya, yaitu Sultan Osman, untuk membebaskannya dari beban kedaulatan. Menurut seorang duta besar dari Inggris, yaitu Thomas Roe, dia mengatakan kaisar saat ini adalah orang bodoh dan tidak baik dibandingkan pendahulunya, yang memaksudkan adalah Sultan Mustafa. Faktanya, ibunya Halimah Sultan
adalah penguasa de facto sebagai valide sultan dari Kekaisaran Ottoman. Adanya ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh konflik antara Janissary dan Sipahi diikuti oleh pemberontakan Abbasa akhirnya terjadi. Pemberontakan Gubernur Jenderal Erzurum, yaitu Abbasa Mehmet Pasha, memutuskan untuk berbaris menuju Istanbul untuk membalaskan pembunuhan Osman II. Mungkin teman-teman ingat ya, siapa Abbasa Mehmet Pasha? Dia yang dalam series kematiannya dituduh oleh Silahtar karena memakan uang suap, sehingga Abbasa pun dieksekusi mati oleh Sultan Murad. Rejim tersebut pun mencoba mengakhiri konflik dengan mengeksekusi Kara Davud Pasha. Tetapi Abbasa Mehmet Pasha melanjutkan serangannya. Para ulama dan Kemenkes Kara Ali Pasha membujuk Ibu Mustafa untuk mengizinkan putranya digulingkan. Halime akhirnya setuju, dengan syarat nyawa Mustafa diampuni. Itulah bagaimana Sultan Mustafa diturunkan dari jabatannya yang kedua. Setelah jabatannya diturunkan, Mustafa pun dipenjarakan atau dikurung di Kefas oleh Murad IV. Pada tahun itu juga, yaitu pada tahun 1623 hingga 1640. Mustafa pun meninggal di Kafes pada tanggal 20 Januari 1639. Satu sumber menyatakan bahwa Mustafa meninggal karena epilepsi yang disebabkan oleh hukuman penjara selama sebagian besar hidupnya. Sumber lain menyatakan bahwa Mustafa dieksekusi atas perintah dari Sultan Murad IV yang sedang sekarat, dan rumor mengatakan bahwa Sultan Murad ingin mengakhiri garis keturunan. Mustafa dimakamkan di halaman Hagia Sophia. Jadi, itu adalah bagaimana Sultan Mustafa menjalani kehidupannya. Singkatnya, Sultan Mustafa 2 kali menjabat, namun hanya 2 tahun saja. Ia memiliki penyakit mental, namun ada yang mengatakan penyakit itu hanyalah dugaan saja. Dan sebagian besar hidup Mustafa dihabiskan dalam kurungan. Kisah hidup Mustafa memang sangat tragis. Setelah pemberontakan Janissary yang menyebabkan penggulingan dan pembunuhan Osman II pada tahun 1622, Mustafa dikembalikan ke tahta dan memegangnya selama setahun lagi. Namun kondisi mental Sultan Mustafa tidak membaik.